Kasih. Tembak, ya. Terima kasih Bapak. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini yang cukup dingin. Hah? Dingin ya? Ya, bagaimanapun kalau panas, tapi hatinya dingin, akan tetap dingin. Nah, kita bisa silaturahmi, bisa bertemu di suasana yang insya Allah sangat bahagia ini. Bahagia karena anak-anak sehingga apapun yang terjadi harus kita nikmati dengan rasa bersyukur. Bapak Ibu dari SMK 7 yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, Pak Pak Samiran, Ibu Ibu Maya, Pak Agus yang kami hormati. Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih bahwa kami dikasih kesempatan untuk bisa silaturahmi di SMK 7. SMK yang terbaik, ya, yang terbaik yang ada di se-Indonesia Raya. Tidak ada ceritanya SMK 7 tidak bekerja. Tidak ada ceritanya SMK 7 tanpa prestasi. Bisa dikatakan SMK 7 itu best of the best di pendidikan yang ada di NKRI ini. Maka hanya satu kalimat, kalian harus betul-betul bersyukur dan bisa husnul khotimah. Kok serem husnul khotimah? Husnul khotimah itu bukan ini loh ya, yang serem-serem. Husnul khotimah itu hari yang terbaik, akhir yang baik. Nah, ini harus motivasinya seperti itu. Anak-anakku semua, saya harus memanggil anak-anakku karena saya punya ponakan. Nah, kalian ini satu level dengan ponakan saya. Ponakan saya sudah punya cucu, nambah. Anaknya cucu itu apa? Cicit ya. Sudah punya cicit juga sebenarnya. Saya punya ponakan yang saya sangat sayangi, yang lagi di depan komputer. Namanya Ataya. Ya, yang masih makanya masih single, belum punya pacar kayaknya. Ya, Ataya itu ponakan saya di Kudus, dari Kudus. Ambil prodi apa? Jurusan apa? T TEDK. Nah, Ataya. Seganteng saya ya. Ya, Mas Ataya. Jadi saya sangat bangga punya ponakan bisa
sekolah di sini. Sebangga saya pada kalian semua bisa sekolah di sini. Nah, oke, kami lanjutkan. Jadi materi yang kami akan sampaikan adalah tentang bagaimana tentang perawatan atau SMK K3. K3 suatu bangunan gedung dan industri. Nah, sedikit tentang profil saya. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Saya alhamdulillah direktur teknik PT Sinar Mohindo. Jadi saya direktur teknik PT Sinar Mohindo. Jadi masih ada satu lagi level di atas saya, yaitu direktur utamanya. Nih, Sinar Mohindo. Ini konsultan lengkap, mulai dari perencanaan, mulai dari perizinan dulu, perencanaan sampai konsultan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, tapi swakelola. Swakelola itu membangun sendiri dan banyak sekali kegiatannya. Silahkan nanti kalian yang lulus, yang terbaik, yang mau minat di Semarang, silahkan untuk komunikasi. Dan saat ini kami membutuhkan kurang lebih 30 personil. Habis hari raya, kami butuh 30 personil. Banyak apa sedikit? Karena ada 5 proyek yang insya Allah akan segera kami laksanakan. 5 proyek, nggak gemen-gemen. Nah, saya juga dosen, Bu. Saya dosen juga di Universitas Muhammadiyah Semarang ini. Jadi, saya juga dosen. Waduh, direktur bisa dosen juga di Unimus. Tapi saya teknik elektro. Saya teknik elektro. Ya. Terus saya juga praktisi rumah sakit. Saya di rumah sakit Rumani. Baju saya ini baju rumah sakit Rumani ini ceritanya. Jadi saya juga bekerja di rumah sakit Rumani. Bingung kan? Kok banyak men toh? Nah, saya juga TPA, TABG. Jadi kalau kalian nanti suatu saat akan jadi seorang tenaga ahli, suatu saat perencanaan atau membangun sesuatu, kalau di Ungaran sama di Jepara, ketemunya sama saya. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat bisa bertemu kembali. Ya, masih dipakai juga. Nah, terus saya juga konsultan individu MEP utama. Jadi background saya adalah sebenarnya elektro, S2-nya elektro. Nah, tetapi saya ada posisi di background di direktur teknik dan maintenance semuanya. Jadi insya Allah background terhadap bangunan gedung, pemeliharaan, konstruksi siap. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Mbak Itvi. Mbak Itvi senior kalian. Ciri-ciri senior ini, beliau, wes nanti biar cerita. Personil yang bergabung dengan kami, wah banyak sekali. Mungkin ada 20-an kayaknya yang alumni dari STEMBA ini. Dan selanjutnya ikut kuliah kembali. Jadi hebatnya kalau di tempat kami itu, di Sinarmu ini, kerja sambil kuliah. Dan kami betul-betul support untuk bisa berkuliah. Nah ini Mbak Itvi biar bercerita sedikit, saya sambil tarik nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itvi Rifa Briaswati. Saya lulusan dari SMK 7 tahun 2017. Saya bekerja di PT Sinar Mohindo sekaligus kuliah di USM. Untuk sekarang saya masih semester 7 dan masih skripsi. Untuk kuliahnya jurusan teknik sipil. Dari STM saya dari TKBB konstruksi batu beton. Untuk yang di kantor sekarang ada sekitar 10 orang dari teman-teman SMK 7, ada dari listrik, dari gambar bangunan sama batu betonnya juga ada. Sekian dari saya, terima kasih.
untuk teman-teman baru yang dari sana, ada Taufik ini salah satu yang lagi berdiri di samping kalian. Itu lulusan 2021. Ada Evan juga, sama Rifta, ada Lavi yang sekarang ada di proyek Unimus. Terima kasih. Baik, ini contoh dari tadi yang sampaikan Mbak Itvi. Jadi Mbak Itvi adalah senior kalian di SMK Negeri 7. Nah, ini contoh dari nah, please. Nah, penyesuaian ya. Nah, ini. Jadi kami ini di PT Sinarmu itu terus terang miliknya siapa? Muhammadiyah. Nah, kami ini miliknya Muhammadiyah. Tetapi 70% justru mengerjakan non Muhammadiyah. Keren dah. 70%. Jadi 70% non Muhammadiyah. Contoh lihat ini. Ini Rumah Sakit Rumani, Pelita Anugrah, Demak, Rumah Sakit PKU Pentanahan, Rumah Sakit RSUD Merah Putih. Merah Putih itu punyanya negeri. Nah, terus JEC Jakarta E-Center, Rumah Sakit. Nah, itu juga kita kerjakan. Terus Hajah Fatimah Sulhan Banyumanik 2, Paklen, Bot, ini Jepara. Ada yang kenal di Jepara, pabrik itu. Terus Unja, wah banyaklah pokoknya. Sampai ke perizinan, perencanaan dan sebagainya. Jadi, nah ini teman-teman kalian ini, kakak kelas kalian, ini yang ada di sini ini. Ini Mas Iqbal. Mas Iqbal itu angkatan berapa? Mas Iqbal itu 2016, sekarang sudah sarjana dari Universitas Sultan Agung. Mas Iqbal ini, Mas Iqbal. Sekarang tenaga ahli, dia sudah jadi tenaga ahli. Keren kan? Ganteng ini. Mana yang Mbak? Mas Iqbal orangnya ganteng. Ya. Nah, ini kegiatan-kegiatannya seperti ini, perencanaannya seperti ini. Jadi siapa yang suka gambar, siapa yang suka di lapangan, bisa itu nanti suatu saat bisa bergabung dengan Sinarmu. Nah ini contoh ya. Nah ini kegiatan-kegiatan yang di operator ini. Play. Nah ini kegiatan-kegiatan contohnya. Ketika kami ada kegiatan visitasi atau perencanaan atau pemeliharaan di gedung di Rumah Sakit Rumani ini kebetulan. Kami membuat suatu gambar, denanya sampai bagaimana, perencanaannya seperti apa gitu. Nah, ini. Terus lanjut Mbak, ini contoh dokumen-dokumen besar yang kita buat. Loh. Jadi kalau kalian suatu saat belajar, bersemangatlah, suatu saat ya akan membentuk suatu dokumen-dokumen yang sangat besar seperti ini. Ini dilakukan oleh temanmu. Ini kakak kelasmu ini. Si Alka angkatan 2020. Nah, ini Mbak Alka ini yang sebelah kanan ini. Mbak Alka 2020. Berarti kalian kelas 1, dia kelas 4 ya? Kelas 4 atau kelas 3? Ah, ini Mbak Alka ini yang sebelah kiri ini. Jadi ya, lanjut Mbak. Ya, itulah gambaran dari Sinarmu. Kita lanjutkan di materi kita. Nah, sudah. Baik. Kita belajar tentang K3. Jadi begini,
ada filosofi bagus bahwa salah satu faktor sukses itu ternyata 85%. Halo? Sukses 85% itu ternyata adalah attitude, moral. 85% orang sukses itu adalah moralnya. Setelah itu pendidikan. Setelah itu pendidikan. Tahu menteri yang hanya tamatan SD? Siapa? Wah, mesti penggemarnya karena Bu Susi cantik. Iya, cewek cantik. Nah, cowok ganteng ya. Nah, Bu Susi kan SD buah tamat atau enggak itu? Nah, ternyata beliau sukses luar biasa. Tapi ada lagi siapa? Yang buat pesawat terbang? BJ Habibie. Oh, profesor juga, sukses. Itu mungkin idola dari orang-orang teknik ya BJ Habibie. Pernah jadi presiden seperti itu. Ada yang SD sukses, ada yang profesor sukses. Nah, kategorinya adalah, kata kuncinya di situ adalah jadilah yang mempunyai moral yang baik. Nah, hubungannya dengan K3 apa? Kita nanti lihat. Bekerja dengan standar K3 itu bekerja dengan tidak boleh selengean. Paham? Tidak bisa semau gue. Ah, aku ngerjakan tugas sembarangan lah. Saya membersihkan sesuatu beton, mau dicor besinya nggak dibersihkan, nggak di kotorannya nggak dibersihkan. Saya bekerja sendiri. Itu hasilnya nanti jelek, kualitasnya pasti tidak berkualitas. Nah, maka moral itu sangat penting sekali. Nah, kenapa kecelakaan bisa terjadi? Misal ini tadi. Nah, ini. Apa ini yang terjadi kalau kita lihat? Apa yang K3 sering dinomor duakan? Apa ini problemnya? Coba silakan. Pada ketinggian yang sangat tinggi, dia tidak punya safety yang alat-alat APD yang meyakinkan. Ini juga sama, tidak punya APD yang meyakinkan. Nah, ini kan sangat-sangat berbahaya. Nah, seperti itu. Lanjut. Ya. Ini yang crane display. Yang kiri, yang bawah. Naik lagi. Sebelumnya. Nah, itu yang bawah. Itu display. Ya, intinya gini, enggak apa-apa. Nah, intinya adalah ini garden proyek yang ambruk ini adalah perhitungan atau SOP yang kurang tepat sehingga akhirnya terjadilah kecelakaan seperti ini. Ini ada LRT, ada kren, ada seperti ini. Jadi pastikan bahwa kita itu bekerja dengan standar yang benar. Masalah nanti kok terjadi suatu kecelakaan atau apa, berarti ada betul-betul sesuatu yang bukan disebabkan kita. Nah, itu memastikan bahwa kondisi pelaksanaan dalam setiap pembangunan itu adalah tepat. Nah ini tadi ya. Terus kita lanjutin tadi. Nah, ini ada kejadian yang sebenarnya ada suaranya ini, tapi tidak apa-apa ini. Nah, ini juga sama kejatuhan ini, sehingga karena apa? Ada proyek tidak dikasih safety, keamanan yang baik, sehingga orang bisa berlalu lalang. Nah, orang berlalu lalang itu akhirnya kejatuhan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau ingin jadi pribadi yang sukses, maka kita harus mempunyai konsep atau standar pekerjaan yang baik. Nah, ini Mas, Mbak, harus mempunyai konsep
pendidikan formal sangat membantu. Tetapi ini ada sikap mental dan kepribadian itu sangat penting. Ada yang pinter tapi bekerja seenaknya sendiri. Ada enggak? Ayo di antara kalian. Oh iya, saya ceritain bahwa sehebat-hebatnya kita dalam berkarya, kalau sendirian itu pasti tidak bisa untuk mencapai level kejayaan yang lebih tinggi. Gak usah jauh-jauh. Presiden itu bekerja sendiri enggak? Dia pasti punya tim. Dia pasti punya menteri dan sebagainya. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Kecuali siapa? Ayo, bekerja sendiri siapa? Orang karepe dhewe sapa? Siapa? Hah? Orang depannya G. Oh, oke. DJ. Oh ya wes. Itu kan sak penake dhewe toh. Dia nggak mau diatur, dia bekerja beraktivitas sendiri. Nah, itu orang OGDJ tadi. Oh, OGDJ. Orang gila lah. Nah, ini. Jadi ini yang mental. Jadi ketika kita harus, maka pendidikan kalian belajar harus ada dua arah. Yang pertama adalah belajar seperti ini, kedua adalah belajar sayang sama orang tua dan masyarakat di sana. Nah, dengan cara seperti itu saya yakin moral mental akan terjaga dengan baik. Lanjut, konsep K3. Nah, K3 itu sesungguhnya ada 5 konsep: kemanusiaan, ekonomi, filosofi, keilmuan, dan hukum. Nah, kita lanjutin. Apa itu kemanusiaan? Nah, kemanusiaan adalah bagaimana agar kecelakaan yang ditimbulkan bagi korban keluarga itu seminimal mungkin. Bahwa ketika seseorang nanti kecelakaan, maka berakibat sangat fatal. Coba ketika kita bekerja, ternyata tangan kita, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi, tangan kita lepas satu, tangan kok lepas. Gimana ini bahasanya ya? Nah, tangan kita nggak mau bareng lagi, berpisah. Nah, apa yang terjadi coba? Saya megang seperti ini nggak bisa kan? Satu megang roti, satu megang es teh. Waduh, nikmatnya siang-siang. Aduh, kita membayangkan kemana-mana ini. Ya, jadi K3 itu melindungi pekerja dan masyarakat. K3 itu bagian dari hak asasi manusia. Jadi ini adalah hak dasar bagi manusia untuk bisa beraktivitas dengan baik. Gitu. K3 itu seperti itu. Kita lanjut. Pendekatan ekonomi. Nah, justru dengan K3 tadi, suatu saat ya, pembangunan ternyata jatuh. Apa yang terjadi? Akan di stop pembangunannya. Berhenti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya kalau boleh lanjut. Kalau ternyata tiba-tiba suruh berhenti, akhirnya apa yang terjadi? Rugi. Makanya K3 itu penting. Meningkatkan produktivitas juga. Karena dengan kualitas yang baik, dia akan terjaga dengan baik. Produktivitasnya akan stabil. Jadi produsen-produsen yang bagus-bagus, Toyota, yang terbaik kan, yang paling banyak produknya itu kan Toyota. Dan merek-merek tertentu lah. Pasti mempunyai produktivitas yang tinggi dengan K3 yang terbaik. Nah itu. Lanjut. Macet ini.
Ini ada filosofi, upaya untuk atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan, kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga. Jadi intinya adalah faktor ya bahwa ujung-ujungnya secara kemanusiaan bahwa kita itu memang harus mempunyai layak untuk beraktivitas yang terbaik sesuai dengan prinsip kita sebagai manusia. Nah, secara umum seperti itu. Ini kayaknya mulai ngantuk, kayaknya perlu dibawain apa ya? Nah, es teh kayaknya. Terus pendekatan keilmuan. Bentar. Sebelumnya, ini. Sebelumnya, pendekatan hukum. Lanjut. Nah, K3 merupakan pendekatan hukum. Jadi akhirnya ketika tidak sesuai dengan standar yang ada, maka dia akan kena hukum. Ada sanksi. Ada aturan yang harus dijalankan. Nah ini, ada pelanggaran terhadap K3 dapat dikenakan sanksi pidana atau denda. Nah ada dasar hukumnya, 1970 seperti ini. Ya lanjut. Lanjut. Jadi intinya adalah bahwa K3 adalah melindungi semuanya. Nah sekarang sasaran K3 siapa? Melindungi para pekerja. Jadi kalian melindungi para kerja, terus menjamin setiap produksi secara aman dan efisien. Halo, saya kasih merek produk apa ya? Kalian kalau minum sukanya apa? Hah? Kalau dingin, anget-anget gini tuh enaknya minum apa? Minum apa mas? Es teh. Yang sudah jadi. Oh, Pocari Sweat katanya. Pocari Sweat itu adalah produknya siapa? Tahu? Jepang. Nah, dia ini betul-betul membuat produksi agar kalau boleh dikatakan 100% ketika dipasarkan di pasaran harus sempurna. Nah, kok bisa sempurna seperti itu? Apa jaminannya? Karena dia menerapkan konsep K3 yang sempurna. Memastikan bahwa produk-produknya itu berkualitas. Menyayapkan bahwa produk-produk yang digunakan itu dengan proses yang betul-betul sehat, aman. Nah, seperti itu. Sehingga ketika keluar bisa dikatakan 100%-nya bagus. Nah, ini fungsi dari K3. Mulai dari kualitas, kalau boleh dikatakan ya, kualitas listriknya. Loh, apa hubungannya K3 dengan listrik? Kalau saya bicara listrik ya, apa? Memastikan ketika orang bekerja tidak kesetrum. Kalian di bangunan konstruksi lalu lalang listrik kan mesti banyak alat-alat kerja untuk listrik, gerinda, bor dan sebagainya. Memastikan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah aman dari sengatan listrik ketika listrik itu terkelupas. Nah, itu juga ada standarnya nanti. Nah, kita lanjutin. Menjamin proses produksi berjalan dengan lancar tadi ya. Terus. Nah, sebelumnya. Nah, ini. Nah, sebenarnya konsep kita adalah nanti selanjutnya adalah memahami pelaksanaan tentang K3, mampu mengidentifikasi bagaimana ketika terjadi bahaya terhadap apa yang akan terjadi. Jadi ketika suatu konstruksi ada seperti tadi bekerja pada ketinggian terus pucuk seperti itu, apa kira-kira yang terjadi? Oh, nanti ketika tiba-tiba ada angin kencang,
angin kencang, maka akan bisa jatuh. Nah, ketika angin kencang jatuh itu nanti berbahaya. Berarti harus punya tali pengikat. Oh, bukan sekedar tali pengikat. Kalau nanti kejatuhan dari atas, helm. Nah, tali pengikatnya harus yang tepat pemasangannya. Nah, itu. Jadi mengamankan, mengidentifikasi di situ. Nah, ini tadi saya tambahin bahwa inilah sangat penting dari pembangunan. Berbagai dampak negatif yang terjadi. Terus harus dikelola merhatikan standar dan ketentuan K3 dan L. L itu lingkungan. Sebentar saya tanya, Mas, K3 itu singkatannya apa toh jane? Keselamatan, keamanan, dan K itu kau deh. Keselamatan, kesehatan, kerja. Ya. Jadi keselamatan, kesehatan, kerja. Jadi apa berarti? Filosofinya gimana? Yang pertama adalah harus selamat dulu. Memastikan bahwa sekitar kita itu aman. Selamat dulu. Memastikan baju kita pakai safety, pakai pelindung diri, pakai APD. Setelah itu memastikan bahwa kita itu sehat, wis aman, lingkungan wis aman, semuanya wis aman. Ternyata badan kita nggak sehat, boleh kerja nggak? Nggak boleh. Nah, itu urutannya. Jadi yang pertama memastikan bahwa sehat, aman. Yang kedua adalah sehat. Yang ketiga baru kerja. Nah, itu. Ya. Maka ini tadi L. L itu apa? Ada L? Apa? Lingkungan. Memastikan bahwa aman terhadap lingkungan. Oke. Ada pertanyaan dulu? Yang di belakang tanya dong. Ada yang tanya? Mbak, ada yang tanya? Tanya alamat saya? Ya. Tidak ada ya? Ya. Jadi karakteristik kegiatan proyek konstruksi itu banyak yang non skill, berpendidikan rendah, Mas. Jadi kamu yang pinter seperti ini harus memahamkan, menyadarkan pada mereka bahwa banyak hal yang akan berbahaya ketika melakukan hal-hal yang ceroboh. Terus memiliki kerja yang terbatas sehingga tergesa-gesa dan sebagainya, rasa kurang care itu tetap ada karena terbatas. Intensitas yang tinggi, ketergesa-gesaan, multidisiplin dan menggunakan peralatan kerja beragam, jenis teknologi, kapasitas, dan kondisinya. Menggunakan peralatan kerja beragam. Jadi tergantung dengan kondisi apa dan posisi di mana. Tentunya bekerja di atas dan di bawah beda. Katakanlah di atap ya, di atap. Dengan bekerja di saluran, tentunya akan beda. Apa-apa APD yang harus dipegang. Nah, siapa saja yang ada di unsur ini, proyek konstruksi itu pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, pekerja proyek, pemasok peralatan, dan sebagainya. Nah, kalau saya sampaikan tentu panjang dan lebar. Saya akan ngasih
jam berapa? Oh, ini jam 1:04. Jam 1. Saya tak anu geser. Ya. Oke, saya kasih contoh biar nggak bosan. Saya kasih contoh. Ini adalah contoh laporan. Ini bagus Mas, Mbak. Nih lihat, saya yakin banyak yang belum sempat melihat kondisi contoh-contoh laporan seperti ini. Nah ini lihat. Ini pakai Excel, tetapi dipakai untuk membuat suatu laporan. Nah, kalian anak-anak STM Pembangunan SMK 7, saya berharap masalah penguasaan terhadap komputer saya yakin tidak diragukan. Sampai ke batas-batas yang seperti ini, contoh Excel. Excel dibuat untuk laporan. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ini adalah laporan bulanan K3, proyek yang betul-betul real. Ini kebetulan jadi cara pembuatan laporan seperti ini. Nah, ini nanti saya yakin kalian akan suatu saat ketika PKL praktek akan membuat suatu laporan-laporan untuk pembuatan K3, laporan K3 itu. Ini terus yang selanjutnya siapa-siapa yang mengesahkan, nah ini. Nah, maka ini saya bahasanya tim swakelola. Karena saya tadi sampaikan bahwa perusahaan kami itu kalau dalam satu pembangunan gedung, maka dia konsepnya adalah swakelola. Oh iya, saya yang rencana bulan besok akan PKL di tempat saya mana ya? Ada 4? Berdiri. Berdiri. 1, 2, 3. Mana? Satu lagi. Ya, 1, 2, 3, 4. Saya masih punya 5 tempat. Ini di kantor. Mereka ada di kantor. Wes, duduk. Wah, bersyukur ya saya hadir di sini. Nah, jadi ada 4. Saya masih punya, kalau mau di rumah sakit pendidikan ini bisa. Kalau nanti pengen di proyek, insya Allah mungkin mulai bulan Mei atau selambat-lambatnya Juni, kami akan ada di proyek juga, pembangunan. Pembangunan rata-rata senilai 30 sampai 40 miliar. Jadi pembangunan rumah sakit. Nah, kalau ini tadi yang berdiri 4 di kantor, di perencanaan, tapi suatu saat nanti bisa tengok ke proyek. Pokoknya, dan alhamdulillah Pak, Bu, kami punya personil direktur keuangannya itu, Pak Cahyo itu luar biasa, mendidiknya bagus. Jadi telaten gitu. Makanya biasanya seperti Mbak Ipi dan sebagainya itu banyak yang cara berpikirnya jadi bagus, cara bekerjanya bisa menguasai banyak hal. Nah, jadi alhamdulillah nanti. Jadi nanti kalau yang masih mencari, silakan. Kami akan tempatkan pada tempat yang beda. Jadi tidak semua tempat maksimal 4, betul. Nanti ada di proyek lain. Gitu. Jadi cukup banyak kami. Tadi ya covernya seperti itu. Nah, terdiri dari apa saja daftar isinya ini? Ada struktur organisasi, ada struktur apa ini? Form tingkat pencapaian ini, terus form penilaian proyek, dokumentasi terhadap kegiatan, terus kinerja bulanannya seperti apa, pengamanannya seperti apa. Nah, ini ada semua. Jadi sangat lengkap pelaporannya. Terus struktur organisasinya mulai dari direktur sampai dengan bagian bawah pelaksana ada semua. Terus ini ada, saya
biar agak kelihatan. Ada P2K3 dari ketuanya ada, sekretarisnya ada, anggotanya, emergensi siapa, mutu siapa, keamanan siapa, umum siapa, peralatan siapa. Jadi setiap bidang ada organisasinya. Terus kedaruratan juga ada. Jadi ketika ada kegiatan yang darurat, maka bagian-bagian siapa saja yang dia harus berkoordinasi. Catatan kerja bulanan, ini juga ada. Nah, ini ada Mas, Mbak. Naikkan lagi dikit. Nah, catatan kinerja K3 bulanan. Jadi ini adalah evaluasi apa yang terjadi dengan kasus-kasus yang ada. Adakah kecelakaan, adakah luka ringan, terus sampai berapa orang yang meninggal, dan alhamdulillah 000 semua, artinya dalam kondisi yang baik. Tapi kalau ada terus pertanganannya bagaimana ya yang namanya kecelakaan terjadi tetap tidak ada masalah. Nah, yang penting adalah bahwa kita dalam kondisi yang sudah direncanakan dan dalam kondisi yang baik. Gitu. Oh, saya ada pengawal khusus di belakang. Oh, tim support. Ya, kami lanjutkan ya. Kami lanjutkan. Ini ada juga keselamatan kerja K3 dari sisi inventaris atau inventaris barang. Jadi ada apa saja yang akan terjadi, kita apa-apa yang perlu di lanjut, ini keluhan tentang kesehatan, lanjut, form lanjutkan. Ya. Jadi keluhan apa-apa yang terjadi ketika dalam proses K3 tadi. Jadi ketika ada kesehatan, ketika ada yang terkena serbuk kayu pada saat menggergaji triplek. Nah ini pernah kejadian. Halo? Langsung ke kanan terus Mbak, biar yang ada gambar-gambarnya, biar gak ngantuk. Ya, lanjut kanan, gak apa-apa. Nah, lanjut kanan lagi, 5R. Nah, jadi ini ada 5R juga. Terus lanjut ini 5R-nya musola. Coba bagaimana kegiatan bersih-bersihnya, kerapiannya seperti apa. Ini ada lanjut dapur makanan, terus toilet. Jadi halaman area kantor, kegiatan terus pagar. Terus lanjut kanan. Yang ada foto-fotonya aja. Nah, banyak sekali. Terus kanan. Nah, ini contoh. Contoh dokumentasinya ini, Mas, Mbak. Jadi saya memang sengaja meng-off-kan data yang ada. Nah, ini. Tempat kerja seperti apa? Nih, dalam kondisi yang bersih. Jadi, intinya adalah kalian punya hak, pekerja punya hak untuk mendapatkan sarana yang baik. Sarana yang baik. Nah, maka sarana yang bersih, maka harus dikondisikan agar layak seperti itu. Ya, agar layak seperti itu nih. Jadi setiap lokasi masing-masing ada toilet, terus halaman parkir seperti apa, ini ada semua. Nah, kalau ini dilakukan secara berkala, pasti dijamin atau dikondisikan bahwa akan pemeliharaannya akan baik, kan gitu. Nah, sehingga kenyamanan, sebentar berhenti, naik sebentar, berhenti Mbak, naik lagi. Nah, ini lihat. Naik lagi dikit. Ini apa ini judulnya? Area kerja. Nah, jalan kerja. Jalan kerja seperti ini, baik. Terus spanduknya seperti apa, ada apa tidak. Nah, hal-hal seperti itu yang harus
kita kondisikan sehingga bisa terkondisi dengan baik. Nah ini ada tempat sampahnya atau tidak. Nah seperti itu. Jadi ujung-ujungnya adalah mulai dari harusnya jadi ada makanan juga, apa namanya, kantin. Mulai dari jasmani, rohani harus ada semua. Saya ulangi. Jadi jasmani makan sarana yang baik sesuai dengan standar. Terus rohani adalah tempat untuk musolanya. Terus dari sisi jasmani tadi misal kebersihannya, ada sarana toilet dan sebagainya harus ada. Nah itu adalah standar-standar dari K3. K3 yang harus kita miliki. Ya, kanan apalagi ini ada data cuaca ini, yang data cuaca. Jadi kita akan mengetahui Mas Mbak, bagaimana sebenarnya data cuaca itu. Kenapa? Ada hal-hal yang memang, misal ya, halo. Nah, ada hal-hal yang menghambat suatu pekerjaan disebabkan cuaca. Kayak kemarin, mau apa? Mau sepak bola atau mau GP? Oh, kayak kemarin nggak pada ke sana deh, sama seperti saya ya. Di Mandalika, gara-gara mau ini ternyata hujan. Kan akhirnya bisa dimaklumi. Wong Mandalika aja bisa dimaklumi. Nah, ini pun sama. Mau ada hujan, mau ada ngecor, ternyata ada hujan. Apa yang harus dilakukan? Oh, reschedule. Reschedule berarti ada ditunda sebentar. Nah, seperti itu. Nah, hal seperti ini yang harus kita kondisikan. Nah, seperti ini yang bisa. Nah, terus gimana? Oh, akhirnya perpanjangan waktu. Semula kontraknya 30 hari, karena hujan terus, cuacanya nggak bagus, sampai banjir misal. Nah, kan tetap harus ada pemakluman. Akhirnya schedule-nya bisa diundurkan. Sudah jam 11.22. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, jadi kalau saya sering menyampaikan, mulai sekarang harus sudah mulai cinta terhadap profesi yang kalian akan tekuni. Jadi kalau sudah mengambil jalan jurusan seperti ini, harus dengan rasa sayang. Kalau rasa sayang itu apapun mesti rela berkorban ya. Ya Mas. Berkorban untuk dibayari. Ya. Kebalik ya. Berkorban untuk bayari ya. Oh iya. Berkorban untuk dibayari. Nah, ini K3. Ya. Jadi artinya safety-nya sudah baik tuh, enggak jatuh kan. Aman dia. Nah, jadi ada pertanyaan? Jadi intinya begini, saya kembali bahwa yang pertama adalah kita harus mengantisipasi apa-apa hal-hal yang membuat pekerjaan kita suatu saat akan berbahaya. Yang membuat pekerjaan kita akan berbahaya. Sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang akan kita lakukan sehingga dia aman terhadap pekerjaan itu. Jadi yang tadi saya contohkan, kalau memang kita harus pakai APD, tali, maka kita harus buat tali. Nah, kembali ke PowerPoint, Mbak. Lanjutkan. Lanjut, diperbesar. Lanjut terus.
terus aja. Kasih video-video aja. Terus kan. Lanjut. Nah, udah. Nah, lanjut. Terus, nah ini, lanjut. Nah, udah. Nah, ini contoh. Apa yang salah dengan ini? Apa yang salah dengan ini? Apa ini? Ya, ini kalau enggak Indonesia asli. Indonesia enggak ya? Oh, pasti enggak lah. Kalau Indonesia enggak mungkin. Nah, jadi ini bahaya. Jadi standarnya seperti ini gitu. Ya, kan sangat-sangat berbahaya. Nah, ini adalah cara kita menyelesaikan suatu masalah yang mungkin yang sering kita lakukan ya, kayak gini ya. Ya, lanjut ya. Oh, nggak bisa ini. Nah ini, sebentar, lanjut ke sebelum. Nah, hierarki pengendalian resiko. Halo, ayo ini kita coba berpikir terhadap ini. Sebelumnya, Mbak. Nah, hierarki pengendalian risiko yang pertama adalah eliminasi. Dieliminasi dulu. Ini penting ini. Jadi kalau kamu mau membuat suatu PR-nya besar, proyeknya besar. Yang pertama proyeknya ngantuk. Halo, yang ngantuk. Maka kalau ngantuk, bayangkanlah pacarmu. Waduh. Jadi nggak ngantuk kan? Nah, eliminasi, substitusi, di rekayasa teknis, rekayasa administrasi, alat pelindung diri. Ini pengendalian resiko. Bagaimana contohnya? Eliminasi, lanjut. Menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses yang berbahaya. Waduh, ini contoh. Saya mau jemput si dia di sini. Nanti kalau ketemu dengan si dia gimana ya? Nyambung nggak ya? Nah, jadi mengendalikan resiko tadi. Proses yang berbahaya, menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses yang berbahaya. Tadi contoh, mobil miring. Kita inggirkan seperti itu. Bagaimana agar menghilangkan proses yang berbahaya? Itu tadi kan hanya didongkrak dengan kayu. Nah, harusnya ada tambahan. Kalau itu jatuh satu, masih ada saving yang kedua. Kalau ada jatuh dua, ada saving ketiga. Kalau ada trouble yang ketiga, ada yang keempat. Nah, ini yang harus kalian kondisikan. Mengkondisikan agar keamanannya itu bisa lebih sampai sekian keamanan. Level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, terus setelah itu mengganti bahan bentuk serbuk dengan bahan bentuk pasta. Contoh yang substitusi. Proses menyapu diganti dengan vakum. Ini ya. Bahan solvent diganti dengan bahan deterjen.
Proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan. Nah, ini tadi kan sebenarnya bahan-bahan yang contoh serbuk, dampaknya apa? Lari kemana-mana, ya kan? Udaranya polusi, lari kemana-mana. Terus menyapu diganti dengan vakum, pakai vakum. Nah, seperti itu tadi. Lanjut. Rekayasa, pemasangan alat pelindung mesin, pemasangan general dan lokal ventilation, pemasangan alat sensor otomatis. Jadi dia tidak manual tetapi pakai otomatis. Nah, ini rekayasa teknis. Lanjut. Administrasi. Oh, terlalu lelah. Kalau kerja panas-panas di atas, oh lebih baik malam hari aja. Shift. Oh, kalau dia sudah adem seperti ini, kerja pagi nggak apa-apa, malam nggak usah. Yang malam untuk yang di atas saja atau di luar. Kasih tambah penerangan. Sehingga tidak terlalu panas. Lanjut. APD, pakai helm, pakai safety, pakai penutup ke telinga, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kalian kendalikan resiko-resiko yang ada tadi. Ya, lanjut. Nah, ini apa ini? Terus, sebelumnya? Ini apa ini? Terus, ini apa? Gara-gara ini buat foto. Valentino Rossi kebanteran. Oh, jadi bannya di atas jatuh. Nah, ini berapa nih peralatan ini rusaknya kan? Karena tidak safety tadi. Lanjut. Nah, ini apanya ini yang bahaya? Ini ada ngebur-ngebur. Terus di atasnya apa nih? Ah, ini dari atas buang. Ada paku-paku banyak seperti ini. Terus ini ada las mengelas. Ini ada ini. Nah, ini yang pada lokasi yang sangat mepet semua. Sehingga tidak ada pemisahan-pemisahan tadi. Lanjut. Nah, ini juga sama keamanan-keamanan ini. Tapi Indonesia serba bisa. Pokoknya rekayasa teknis tadi bisa. Nah, kita berharap ada saving-savingnya harus yang banyak. Gitu. Saving-savingnya harus yang banyak. Lanjut. Potensi bahaya pekerjaan struktur ini bahaya ini Mas. Mana ini loh. Lanjut enggak? Nah, ini bahaya. Tangganya tidak ada apa? Tegangan, betul. Handrail. Handrailnya enggak ada. Tidak ada handrail. Lanjut. Nah, ini tidak ada pengaman. Lanjut. Nah, ini juga lanjut Mbak. Ini ternyata kalau kita lihat dari jauh, lihat dari jauh. Lanjut. Nah, ternyata seperti ini Mas, Mbak. Ini melebihi dari proteksi keamanannya sampai bertingkat-tingkat seperti ini. Nah, ini resikonya lebih besar. Lanjut. Nah, ini kejatuhan, dia jatuh. Lanjut. Nah, jangan mendahului tikungan tajam. Valentino Rossi pernah jatuh di sini. Wah. Jadi Rossi aja pernah jatuh di sini, apalagi kalian kalau mau gebut-gebut. Sampai tadi. Nah, ini apa yang tersalah? Mana yang salah? Hah? Kenapa? Ya, itu ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Tadi tak suruh begini dulu kok, tak suruh foto. Nah, ini biar nggak ngantuk. Terus lanjut. Nah, ini apa ini? Mana yang ngantuk ya? Saya nyari yang ngantuk. Yang
ngantuk siapa ini? Yang ngantuk siapa? Baca. Mas, aku hanya bisa jaga hatiku untukmu. Tapi Lanjut. Waduh. Siapa ya? Ternyata tidak tahan untuk membacakannya karena terbayang si dia. Ya, oh, hati-hati ya, selamat bekerja. Apa itu? I love you itu apa ya? Oh, gitu akhirnya. Makanya susah kalau mana ini ada yang ngantuk kayaknya. Mas, aku hanya bisa jaga hatiku untukmu. Tapi aku tidak bisa menjaga nyawamu. Hati-hati ya, selamat bekerja. Penuh dengan apa ya penghayatan kayaknya. Punya siapa itu? Nah, selesai. Dah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan sudah mau buka kayaknya. Mau buka ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Wah ini kalau nggak tanya semua berarti ngantuk semua ini. Kalau nggak tanya, saya kasih informasi sedikit tentang apa namanya perusahaan ya. Jadi nanti kalian di yang satu masih berapa menit? Apa udah habis Bu? Sudah habis waktunya? Atau masih berapa menit? Sudah? Oh ya. Ya, sedikit tambah closing aja. Kalau nah ini ya. Jadi kalian ketika melihat suatu perusahaan, lihat ini Mas, Mbak. Halo, halo. Ini penting. Jadi yang pertama adalah perusahaan tersebut punya jasa apa? SBU, Sertifikat Badan Usaha. Sertifikat Badan Usaha. Kami punya jasa arsitektur, desain arsitektural. Yang kedua punya perawatan dan kelayakan bangunan gedung. Kelayakan, perawatan, bangunan gedung. Terus yang kedua adalah jasa nasihat dan konsultasi rencana teknis. Jasa desain rekayasa dan pekerjaan teknik sipil, transportasi. Terus yang kelima, jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan. Juga termasuk jasa pengawasan. Nah, pengawasan juga konstruksi bangunan gedung. Nah, salah satu poinnya adalah tambah tadi kita punya pelaksanaan tapi swakelola. Nah, kantor kami ada dekat dari sini hanya paling 3 menit, 5 menit. Rumah sakit Rumani tahu? Nah, pojokannya itu BPLP itu. Depannya itu. BPLP itu pimpinan wilayah Muhammadiyah di lantai 5. Silahkan, saya kalau STM pembangunan ke sana itu
kami betul-betul sangat sayang. Wih, sangat sayang. Sangat sayang. Artinya kalian itu hebat. Makanya saya kagum. Pokoknya lulusan STM Pembangunan, SMK itu hebat-hebat. Nah, hanya satu pesan saya, jangan terlena. Terlena sampai ngantuk. Ah, jangan terlena. Kalau terlena nanti terlalu asik dengan kondisinya dan lupa akan belajar. Nanti tiba-tiba yang lain sudah nyalip, kalian lupa. Nah, oleh karena itu kalian harus mengoptimalkan potensi kemampuan yang ada sehingga betul-betul bisa optimal sehingga kita menjadi lebih berkualitas. Saya kira itu yang kami sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, sekali lagi Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan ini. Jadi kami sangat bersyukur sekali ada kesempatan silaturahmi di antara Sinarmu sebagai konsultan dengan kampus sekolahan yang sungguh luar biasa yang kami banggakan ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Aris. Kemudian ada sesi pertanyaan ya Pak? Ya, buat anak-anak ada yang mau bertanya? Salah satu atau salah tiga? Atau satu kompetensi satu? Kalau nggak ada yang tanya Pak Aris berarti. Sudah paham semua? Ya, ada azan kita dengarkan ya. Sebentar ya.
Ya, ayo angkat tangan. Sudah paham semua ini? Sudah paham apa sudah panas, Pak? Apa mau mokel bersama? Malah siap. Ya, mungkin itu Pak Aris karena ya kita harapkan anak-anak sudah paham benar dengan yang disampaikan Bapak. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, nanti menjadi bekal buat anak-anak kita, Pak. Kemudian besar harapan kami, Pak, nanti pun kalau ada proyek atau apalah, siswa kami bisa direkrut atau diterima. Seperti itu, terima kasih. Mungkin dari Bu Maya atau Pak Agus dicukupkan. Pak Komar, monggo menambahkan. Sampun? Oke, kalau gitu beri aplaus untuk Pak Aris. Oke. Untuk acara selanjutnya akan diisi oleh Pak Komar berkaitan dengan materi atau cara PKL, cara pengisian aplikasi PKL. Untuk Pak Aris beserta tim dan Bapak Ibu KKK, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin bisa meninggalkan panggung. Terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 12 siang, ada yang mau puasa beduk? Mana angkat tangan? Nah, besok kalau di industri panas lagi, ya kan? Lah kalau kerja kan yo puasa toh. Besok magangnya sih nggak puasa, lah besok kalau kerja nggak apa-apa. Mudah-mudahan karena kita menuntut ilmu di bulan puasa, berkahnya bertambah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini nanti diisi oleh Pak Komar, nggak lama, sebentar. Karena PKL tahun ini sistem pelaporannya atau dalam mengisi laporan dan jurnal dan yang lainnya nanti insya Allah kita buat online. Nah, makanya harus ada sosialisasi. Sudah tahu. Kemarin mungkin ada WA nyasar waktu uji coba KGSB ya. Ya kan? Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti langsung dijelaskan sama Pak Komar. Sampun Pak, baterainya habis. Halo. Ya, kan ngebas gitu. Itu enggak ngebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak ngantuk, tiadari tanpa prestasi. Baik, ada dua pilihan. Jadwal kita adalah mulai lagi jam 1, selesai jam 3. Kan gitu ya? Oh jam 2, baik. Atau kita lanjut maksimal 30 menit setelah itu selesai. Oke. Setuju sore berarti ya?
Oh lanjut. Baik, lanjut. Mas, Mbak, mohon perhatian. Nanti selama PKL, siapa yang belum tahu pembimbingnya? Yang belum tahu pembimbingnya. Pembimbing. Di jurusan ada pembimbingnya masing-masing yang belum tahu. Oke. Yang sudah tahu pembimbingnya siapa? Tunjuk jari. Nah, yang ini berarti ora cetha. Takoki pembimbinge ya ora ngacung, sing urung ngerti ya ora ngacung. Ya. Kenapa perlu kenal pembimbing? Karena nanti yang akan intens membimbing Anda apabila ada kendala, masalah, situasi yang perlu dikomunikasikan. Contoh, tes 1, 2, 3. Oke, contoh begini contoh. Nanti misalkan nih, Anda ada permasalahan dengan pembimbing di lapangan. Permasalahan itu banyak. Bisa saja mungkin ditempatkan di tempat yang sangat jauh. Diberi pekerjaan yang di luar kewajaran. Di luar kewajaran itu apa? Jurusannya KGSP, KJIJ, kon melu Doraemon. Ngerti Doraemon toh? Ya, karena itu kan bagian dari perawatan gedung. Ya enggak? Dan sanitasi lagi. KJIJ apa? KGSP apa? Konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Nek WC-ne mampet termasuk sanitasi, Bra? Ya termasuk itu sanitasi. Misalkan tugasmu kon melu Doraemon ngalor ngidul. Nah, kok dadine Nobita, ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Harus menghubungi pembimbing. Yang belum tahu tempat magangnya siapa? Tunjuk jari. Belum tahu. Alasannya belum tahu. Belum dibagi. Baik. Yang sebelah sini yang belum tahu tempat magangnya siapa? Mas, boleh sudah tahu tempat magangnya? Di mana? Oke, mana itu tempatnya? Sudah pernah ke sana? Sudah ya, sudah magang? Belum. Baik, sudah tahu berarti dia sudah orientasi kira-kira aku di tempat di mana mau kerja apa. Nah, ada permasalahan selama ini. Permasalahannya apa? Jam loro apa jam setengah ji? Setengah satu, berarti diperhatikan biar cepat ya. Yang selama ini terjadi magang anak TFLM besok itu pengumuman kelulusan kelas 13. Betul? Wis meh pengumuman. Sekolah liya wis siap-siap tuku pilok meh disemprot-semprotke padahal ora tahu sekolah. Ngerti-ngerti lulus. Anak TFLM meh diumumke hari ini ada 4 orang yang belum menyelesaikan laporan PKL. Kenapa urung melaporkan? Karena selama ini kaya robot sing tak contohke jurusan kue, KJIJ, KGSP kan sudah dialem. Wis to ora ana bandingane KGSP, KJIJ wong gurune hebat-hebat Maya, Pak Agus dan lain-lain ya. Oke, tepuk tangan KJIJ, KGSP. Nah, permasalahannya apa? Anak TFLM itu, tak contohnya sing jelek hanya 2 atau 3. Sing swidak 8 apik-apik kaya kowe ya. Tapi kan mesti ada. Jalur khusus itu ada ya. Artinya yang memang ora benar. Kerjanya di manufaktur, KJIJ, KGSP itu hebatnya karena biasa diminta bikin RAB, ya enggak? Dibiasakan ngitung struktur, dibiasakan gambar, dibiasakan bikin laporan.
Anak TFLM kalau mlebu ning nggone Mekar Armada Jaya modale mung loro. Apa? Siji orang ngantuk, loro gelem gawe. Karena yang dipegang itu ya rutinitas itu saja. Misalkan megang mesin stamping ya sudah, pekerjaannya persis robot. Nek ora gelem sinau 3 tahun lagi digantikan oleh robot. Dikoplat, diusung lebokke ning mesin, dijeblok, jadi pintu diangkat, dunke gitu. Selama 6 bulan nek ngono terus kira-kira piye? Ya udah, resign aja Pak. Wah, jenuh anak sekarang kan gitu. Ya, apa yang terjadi? Merasa enteng yang dikerjakan. Sehingga selama 6 bulan nek balik, Mas, laporannya mau buat judul apa? Apa ya Pak? Wong kerjaannya mau ngangkat plat, masang ning gone mesin pres hidrolik sing gedene sak mobil kae, nyopot dan itu terus apa? Catatannya mana? Tidak ada. Nek rusak bagaimana cara melaporkannya? Tidak tahu. Berapa persen yang rusak selama 6 bulan orang ngerti. Kenapa? Karena merasa pekerjaannya sederhana. Orang perlu dicatat, orang perlu dibuat jurnal. Pas gawe laporan bingung, datanya tidak ada. Mengingat dari itu, maka sekarang SMK 7 bikin aplikasi sederhana baru yang harapannya nanti meskipun kamu nanti ditugaskan di Bogor misalkan, di Jakarta misalkan, atau bahkan Mungning Hotel Horizon di sebelah Simpang 5, Hotel Ibis di situ, tapi kan jarang ketemu pembimbingnya, ketemu pembimbing berapa kali? 3 kali, yaitu saat penerjunan, itu urung apa-apa. Saat penarikan wis rampung, saat monitoring sekali di tengah-tengah. Berarti 6 bulan itu praktis kamu ketemu pembimbing hanya sekali. Nek kamu tidak rajin kontak pembimbing, pembimbingnya pekerjaan di stemba itu luar biasa. Guru stemba pono balik gase. Wis sekolah lewat sekolahan sebelah jam loro mungkin wis sepi kan gitu kan. Ya karena pekerjaannya luar biasa. Bagaimana biar bisa terkontrol? Maka pakai aplikasi ini. Kemarin sudah tak WA kan? Nah, tolong isinya yang tertib. Sekarang kalau kamu isi sudah lengkap. Tadi yang tunjuk jari belum tahu pembimbing, cukup ketik bit.lj/ngisi KGSP 1. Gampang toh? bit.ly/bit.ly biasa. Garis miring, terus ngisi KGSP 1. Nek KGSP 2, ngisi KGSP 2. Ya, KGSP 3, ngisi KGSP 3. KJIJ ya sama, ngisi KJIJ 1. Ada yang pernah nyoba? Oke, Arya Dimas S. Keluarkan HP-nya. Update status. Ya toh? Video sedelok, diedit TikTok, diupdate. Ngono toh? Enggak ya, anak stemba bukan tipe seperti itu. Yuk, HP-nya dikeluarkan sekarang. Kita praktik. Prakteknya bagaimana? Laporanmu setiap hari boleh ngisi lebih dari 1 kali. Contoh, yang di BSB, boleh mau. Pagi hari diminta bikin RAB. Mergo selesai, cah pinter, jam 11 diminta untuk ke lapangan, ngecek mandore, stok opnam, gitu ya. Maka bisa jadi sehari kamu bikin laporan 2 kali. Oke, Mas, Mbak, saya bukakan untuk linknya. Linknya betul enggak saya tadi? Betul ya? Betul. Oke, diisi ikuti instruksinya. Kan itu bit.ly garis miring ngisi KJIJ 1, 2, KGSP 1, 2. Masuknya kamu ke apa? Google Form kan? Biasa sih Google Form. Tapi nanti diikuti link terakhirnya. Untuk melihat hasilnya, klik di situ. Belum saya perbaiki. Nanti setiap anak akan saya beri 1 link. Di situ kamu akan punya 1 folder yang berisi yaitu jurnal setiap hari. Kamu tidak perlu nulis, nanti sudah ada laporan per lembar. Gitu ya.
Oke, dicoba diisi. Jurnalnya ini kira-kira ya, diisi ya. Oke. Nah, cara ngisinya saya kira dipikir, lalu Anda akan masuk ke sini. KGSP, jurnal, data pokok, daftar link. Hah? Linknya apa? Tidak bisa. Mosok. Yang tidak bisa kelas berapa? Oke, yang tidak bisa kelas berapa? Pak, maaf, saya yang keliru. Dikasih strip ya, kurang besar ya. Oke. Oke, mohon maaf, mohon maaf. Ini ya, ngisi strip KGSP 1, ngisi strip KGSP. Oke, clear ya, ketok ya. Yang belakang yang tidak kelihatan minta di WA koncone ning grup. Nah, oke, siapa yang sudah ngisi? Saya beritahu cara ngeceknya kamu berhasil ngisi atau tidak. Karena itu nanti masing-masing foldermu itu akan saya berikan kepada pembimbing dan pembimbing setiap hari baca kegiatanmu apa. Sehingga tidak ada kalimat 6 bulan ketemu sekali, orang ngerti kegiatanmu apa. Itu ya. Terus nanti pada saat selesai 6 bulan, kalian kan bikin yang namanya laporan PKL. Kesulitan enggak bikin laporan? Enggak. Kenapa? Karena folder ini adalah belong to you. Gonmu. Di download, di print atau diedit, diambil setiap hari, kamu sudah tidak perlu jurnal yang kayak kemarin ngotong-ngotong buku gede. Kenapa? Tiwas gawe jurnal, udanan, plenyok, ora iso dibaca. Pas ning halte nunggu bis, ora wong ganteng, jurnale carry lang. Ngono toh? Tapi kalau ini insya Allah tidak akan hilang. Karena Pak sudah drive. Tunjuk jari yang sudah ngisi, sembarang diisi etok-etoke. Hari ini diisi kegiatan pembekalan foto, cekrek, lapor ke. Ya, yuk saya beri waktu 2 menit, 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Oke. Yang kedua, sambil ngisi ya, nanti untuk memastikan kalian sampai di industri, itu kalian akan, ya boleh selfie boleh. Kan ini pembekalan, ya boleh, gue selfie-selfinan. Oke, yang sudah selesai tunjuk jari. Saya hanya akan, maju mas. Oke mas. Namanya siapa? Gilang. Gilang, baik. Kelas berapa, Lang? Oke, Gilang, Pak Komar dibantu Rene, Lang. Boleh IDW, Lang. Gilang, nah, ini dicari yang namanya kelasnya. Dicari kelasnya. Oke, perhatikan. Itu Indonesia. Nah, SMK 7, 606 siswa itu sudah tak geke folder dewe-dewe. Ya kemut-kemut loh mas. Gawe ke folder siji-siji, genti jengenmu siji-siji, bar kuwi ngopi linge siji, biar nanti bisa tak kirim ke kamu. Ning ora apa-apa, kangelan 2 minggu di awal, tapi setelah itu enak kan, saya ndak perlu monitoring lagi. Ketemu mas? Iya dibuka mas. Oke, nah dilihat nih. Sekali kamu kirim,
maka laporanmu sudah jadi. Dibuka Mas file. Oke, kelihatan nih jurnal praktik kerja lapangan. Isinya apa? Kegiatan pembekalan. Pembimbingnya siapa? Arif Nur Imam Hanafi. Jadi nanti tercetaknya itu tiap anak berbeda-beda. Tempat magangnya juga berbeda-beda. Enak apa enak? Enak. Karena nanti kamu tinggal ngeprint. Sebulan masuk PKL berapa hari? 20 minimal ya. Kalau kali 6 bulan berapa kali? 120 file. Sekali ngirim ada 2 halaman karena halaman 1 adalah deskripsi, halaman 2 adalah foto. Mas, dinaikkan Mas, fotonya ada enggak Mas? Kamu enggak kirim foto tadi? Kirim. Oh iya. Oke, ini nanti saya perbaiki. Kenapa hari ini saya minta ngisi? Karena ternyata khusus kelas KGSP 3 yang masuk adalah linknya, bukan fotonya. Nanti tinggal saya ganti aja, gampang. Tidak ada semenit jadi. Ya, yang lain dicek, cari folder namamu di delok. Pak, berarti saya nanti bisa nginceng filenya konco nih Pak. Ya tergantung. Nek kowe kepo meh ngerti pacarku PKL ning kono iki ngopo sih ngono ya didelok ya. Boleh. Tapi kalau kamu itu tidak bersedia filemu dilihat orang lain, no problem. Carane piye? Lapor Pak Komar, Pak Alif, Pak Singgih, dan tim di kemitraan, foldermu nanti akan kita private. Hanya Pak Komar, pembimbingmu, ketua jurusan, dan dirimu sendiri. Boleh. Ya, sip. Mau bertanya Pak, ini kok yang di kelas KGSP 2 saat membuka Google Drive itu yang muncul datanya KGSP 1. Oke, ada pertanyaan Pak. Makasih ya Mas, sudah cukup. Pertanyaannya yang diisi KGSP 2, yang muncul KGSP 1. Gampang, WA ke Pak Komar, ke WA sistem yang kemarin itu, Pak mohon dikoreksi linknya terbalik. Bisa saja terbalik, bisa saja saya ngopi punyanya KGSP 1, belum tak ganti linknya. Gampang ya, prinsip kalian ngerti ini. Ada pertanyaan lagi yang keliru, yang datanya tidak tepat? Oke, satu-satu. Pak permisi, ini dari kelas 12 KJJ 2 kok masih belum ada ya untuk laporannya? Tidak. Apa ini? Oke, WA ke Pak Komar. KJJ 2. Baik. Yang lain mohon bersabar. Saya ngecek KJIJ atau KJIJ 2. Oke, KJIJ 2. Kita lihat. KJIJ 2, adakah yang berhasil? Belum. Oh ya, punya kamu contoh. Baik. KJIJ 2, oke. Kita cek kenapa tidak mau. Ini dia. KJIJ 2 tidak mau karena datanya error. Benar ya? Sip. Nanti saya perbaiki. Insya Allah kamu pulang belum sampai di rumah, ini sudah beres. Nek urung beres, sak kelas duduk Pak Komar ning kemitraan. Ngono ya? Oke. Prinsip wis ngerti cara kerjane ya. Oke. Yang kedua, Pak Komar. Halo. Hai. Pak Komar, untuk lampiran nanti laporan PKL, selain jurnal harian, saya juga butuh Pak
mulai tanggal 1 Mei sampai dengan nanti 31 Desember kegiatan saya apa. Rasa khawatir, ya. Sudah saya buatkan rekap. Rekapnya di mana? Di sini. Nah, ini disebut dengan rekap individu. Halo? Di tiap kelas, linknya nanti saya bagi lewat WA kayak kemarin. Kalian bisa mengecek siapa namanya siapa, di sini sudah tinggal ngecek. Oke. Maaf, keliru. Rekap individu KGSP 1. Cara ngeceknya bagaimana? Perhatikan, Pak Komar wis cerita, gawe folder 606. Ngopi linknya untuk saya buat tabel. Ngono toh? Gabung-gabung ingin filenya bisa langsung dari itu, kemut-kemut ya. Maka kalau saya diminta rename per file nomor 1 tekan nomor 36 dengan namamu, ya kira-kira ora sawur. Ya kan? Maka nanti bagaimana caranya? Diperhatikan di sheet ini ada nomor 1, 2, 3, sampai 36. Presensimu nomor piro? Mas, yang KGSP 1 siapa? Nomor absen berapa, Nduk? 5. Oke, KGSP 1 nomor absen 5, berarti kamu tinggal klik nomor 5. Namanya Arifa Ardianti, betul? Nah, di sini nanti kamu tidak usah bikin, otomatis oleh sistem dia akan diurutkan mulai tanggal berapa sampai berapa. Pengalamannya apa, permasalahannya apa, sudah oke. Inilah yang nanti bisa kamu copy, dilebokke ning gone Word, diketik menjadi laporan. Kalau tadi kan PDF, PDF kan dipuki siji-siji, ping jumlahe 20, ping 6 bulan. Berarti 120. 20 kali 6, 12. 1.200. 1.200 file. Kira-kira yo ngeluh loh, ngopi loh. Tapi ini nanti sudah jadi set datanya Excel. Tinggal kamu copy tanggal-tanggal mana yang mau diambil, selesai. Bahkan di sini sampai dengan kalau mau melihat lampirannya, nek meh roh fotone, di sini nanti sudah ada. Link jurnalnya nanti bisa muncul di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Yang terakhir, ada satu. Ini hanya mitigasi. KGSP, KJIJ, saya percaya 1000% orang sing curang. Ya kan? Wayahe mangkat ya mesti mangkat. Wayahe PKL ya mesti PKL. Tetapi Pak Komar dan tim di kemitraan, Ketua Kompetensi Keahlian, Bu Tri, Pak Malik, Bu Maya, Pak Agus, pengen nono sing takok begini. Pak Agus, KGSP ya. Pak Agus itu terjadwal ngajar 13 KGSP 1, 6 bulan. Digaji loh Pak, Pak Komar yang ngono, TFLM. Bukti kalau Pak Agus, Pak Komar, Putri ngajar ki apa? Saya kan memantau anak-anak PKL. Bukti ini lihatkan saja. Kami melihat dokumen sing mbok gawe tiap hari. Kita kasih komentar kan bisa toh? Tambahin komentar. Yang kedua, yakin bocahnya tekan industri, yakin tekan BSP, golip. Ojo-ojo mung tongkrong ning omah, njaluk stempel gawe 75.000 toh. Mabar kan malah enak ya. Tapi saya yakin KJJ, KGSP enggak. Untuk itu saya pengen memastikan kamu nyampe ke industri. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah, Mas, sudah punya WA-nya Humas kemarin? Yang punya siapa yang punya? Oke, maju Mas. Sampel saja. Oke. Sampel ya. Iya. Mas, setiap hari sampai ke lokasi PKL tidak saya tentukan waktunya. Boleh jam 7,
Boleh jam 8, boleh jam 12, boleh jam 4, boleh jam 5 sore waktu mau pulang. Ning ojo lali absen. Caranya absen bagaimana? Gampang. Ketik PKL di sini. Ketikan PKL di nomor yang kemarin. Bebas. Kecil entuk, gede entuk. Oke, sudah? Oke. Iya. Kirim. Oke. Pak Komar langsung ngerti sing absen Arifa Ardianti. Oke. Absenku lewat itu. Jarakmu berapa kilo dari sini saya ngerti. Stop. Jangan ada yang kirim. Stop, jangan ada yang kirim. Nah, sing wis kasep rapopo, sing wis kasep rapopo. Yang belum jangan kirim. Karena Pak Kumar bisa mengukur nanti jarakmu dari industrimu itu berapa kilometer. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Nah, oke. Oke, ya. Jadi seperti itu. Oke, clear ya. Jadi karena kamu harus kirim lokasi, maka nanti mau tidak mau saya akan tahu posisimu hari itu di mana. Ya, Pak, kok tidak harus jam 7 dan jam 4? Enggak. Ini kan ada berapa orang? 600. Nek pagi-pagi jam 7 ada 600 WA yang harus dijawab. WA ini sing kemut-kemut. Tapi kalau kamu bebas, mau jam berapa saja, itu sing penting kami yang ada di sekolah memastikan bahwa satu, kamu sehat-sehat saja, bukti sehat apa? Iso moco, iso wianan, kan ngono toh? Ya. Yang kedua, kamu sampai ke industrinya, buktinya sampai ke industri apa? Kamu ngirim lokasi, share lokasi dari industri. Saya mengenalinya tidak username dan password, karena nek username dan password iso disilehke. Nek WA-mu tahu mbok sileh-silehke? Ora mungkin. Engko konangan pacarmu sapa, selingkuh ping pira kan ngono to. Sing laris. Ya, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Pembimbingnya Mr. X, kelas berapa? KGSP 1. KGSP 1 ada yang pembimbingnya Mr. X? Ada yang Mr. X? Oke, ada yang Mr. X. Baik, Mas sudah tahu PKL-nya di mana? Sudah tahu. Oke, yang pembimbingnya masih Mr. X, berarti data pembimbingnya belum ditentukan oleh Bu Tri. Nanti kita koordinasi dengan database Bu Tri ya. Mungkin itu keselip atau gimana. Oke, enggak masalah. Terima kasih. Nanti WA ke saya. Halo. Catat nomornya Pak Komar. Kemarin sudah tak kirim. Yang 085741255521. Yang bermasalah sistemnya, japri ke nomor saya. Jangan ke situ. Soalnya numpuk ya. Nanti japri. Mr. X, error. Ya, terus apa lagi? Kelasnya sebutkan nama, nanti saya perbaiki database. Oke, prinsip yang saya sampaikan hari ini adalah pemantauan dan monitoring dua hal. Satu, geolocation menggunakan WA-mu, ngen ora iso diwakili wong liya, karena HP itu seperempat nyawamu ya. Sing seperempat nyawa adalah HP, seperempat sangune wong tua, sing setengah nyawamu sing tenanan kan gitu kan. Pacar itu termasuk setengah nyawa ya, samben gitu. Yang kedua adalah
kamu harus rajin setiap hari ngisi jurnal prakerin. Itu membantu kalian nanti untuk membuat laporan prakerin di akhir kegiatan prakerin. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Ya, oke, pesan saya jalin komunikasi terus dengan pembimbing, Bu Tri, Pak Agus, Bu Maya, Pak Malik, dan guru-guru di jurusan. Kalau memang perlu kami di kemitraan, silahkan hubungi kami. Yang ketiga, terakhir, 1 WA, 2 adalah form. Yang ketiga, buku jurnal tetap kita beri. Karena apa? Nanti kamu hanya nulis pendek saja, ono parape pembimbing tiap hari ya. Tapi itu hanya saklare lah. Ngitung rabe, rasa dijelaske, penjelasannya di situ. Ya, mengawasi pengecoran bangunan ngendi, para pembimbing. Terus foto dan keterangannya di online. Bukunya nanti saya usahakan menjadi buku yang bagus, buku agenda, sehingga nanti kamu lulus buku itu masih dipegang. Gitu ya. Oke. Belakang clear? Belakang clear? KGSP clear? Oke. Tepuk tangan untuk ketertiban kalian semua. Oke, terima kasih. Baik, biar kita semangat meskipun sudah siang, kita berpuasa. Mari kita semangati diri kita sendiri. Stemba biar selalu jaya. Tiada hari tanpa prestasi. Terima kasih dari Pak Alip, Pak Agus, Putri, Pak Singgih, cukup. Karena dari beliau-beliau sudah cukup, mari kita akhiri kegiatan pagi sampai dengan siang hari ini dengan berdoa. Semoga pembekalan ini akan memulai kegiatan PKL kita 6 bulan ke depan. Semoga diberi kelancaran, kesehatan, dan ilmu yang berkah dan manfaat untuk masa depan kita. Mari berdoa, saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu, adik kan mulai dari sana.